ada orang sibuk kepalanya. Oh ya nggak apa-apa itu, nggak apa-apa soalnya ibu kepala pasti sibuk. Iya lagi rapat MKKS. MKKS? Iya. Kan jadi pengurus tanam ribu. Oh jadi pengurus apa? Oh misalnya kalau itu ini isi. kalau misalnya kalau terkatu Oh di itu langsung ada di sini ya. iya itu Ada video. Iya. Udah di record kan? Gitu ya. Iya begitu. mau langsung dikorek buat kami. Di mana enaknya Pak? Kita mulai aja deh. Khawatir masih banyak kegiatan ya. Ini mau pada lanjut di jam 9.10. Langsung dikorek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pengajar praktik program pendidikan guru penggerak angkatan 7 Bapak Ujang Giri Maulana SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Aam Amaliyah SPD MPD, serta yang saya hormati Bapak, nggak ada bapaknya sebenarnya ya, ibu-ibu guru yang cantik luar biasa, yang insya Allah selalu berbahagia dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji dan syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya terhadap kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih dipertemukan yang insya Allah di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kepada rekan-rekan semuanya, terutama saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan diskusi pendampingan individu yang kedua ya Pak ya. Dari program guru penggerak, saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 ini mungkin acaranya tidak akan terlalu lama karena Bapak Ibu masih ada jam mengajar nanti di jam 2.20 seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kegiatan kegiatan pendampingan individu kali ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian pemaparan oleh pengajar praktik, kemudian kita memasuki diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Setelah itu kesimpulan dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, mari kita bersama buka acara pendampingan individu ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Aam Amaliyah SPD MPD selaku Wakil Kepala SMA Negeri 1 Cijeruk. Kepada Ibu Aam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur dan sehingga kita bisa berada di ruang perpustakaan dalam rangka keujiannya pendampingan untuk kami sebagai calon guru. Saya sebagai calon kita yang saya hormati Bapak Ujang, teman saya di DP, yang saya hormati rekan-rekan guru, alhamdulillah hari ini mungkin mohon maaf ya di sekolah sedang ada acara rapat ya, karena dia itu sibuk di pengurus MKKS, jadi mungkin dalam seminggu hanya 2 hari di sini sudah seperti itu. Nggak bisa mendampingi kami dan saya mewakilkan intinya, saya mungkin mewakili bukan sekolah mengucapkan terima kasih dari sekolah ini kepada ibu kami, karena mudah-mudahan dengan ikut serta menjadi pendidikan guru ini akan ada dampak untuk sekolah yang khusus
sekolah dan kami juga akan di sini sekolah ini untuk dirasakan ya bahwa pendidikan guru penggerak ini sangat bermanfaat. Minimal mindset itu gitu ya, minimal mindset kita berubah untuk menjadi guru seperti itu. Dan ini terlihat ya hampir semua guru penggerak itu luar biasa berubah minimal di mindset gitu. Dan semangat itu juga bertambah. Saya di umur 50 tapi masih semangat mencari ilmu dan mungkin kelas satunya dari hasil dari godongan di guru penggerak gitu. Jadi tidak ada belum hilang rasa mencari ilmu itu begitu. Itu salah satu godongan dari pendidikan guru penggerak. Ini berarti itu saja agar itu ya agar berlangsung proses diskusi lama. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi dan ucapan terima kasih atas bimbingan selama ini. Nah, mungkin masih lama ya Pak ya, masih lama sampai 6 bulan juga. Itu saja. Saya Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Aam yang semoga selalu memberikan semangat untuk kita semua. Saya juga ikutan CGP ini salah satunya karena Ibu Aam Pak, seperti itu. Oke, mungkin memasuki acara yang selanjutnya yakni pemaparan tujuan dari diskusi yang kita adakan di hari ini oleh pengajar praktik PGP Angkatan 7 Bapak Ujang Giri Maulana SPD. Kepada Pak Ujang saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan mudah-mudahan sampai kepada kita selamat di akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah sekaligus guru saya, sekaligus idola saya juga, yaitu Ibu Amalia SPD MPD. Terima kasih sudah bersama menemani saya bersama kami di kedua. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru keluarga besar SMA Negeri 1 Cijeruk yang alhamdulillah sudah meluangkan waktunya untuk hadir membersamai saya bersama kami dalam pendampingan yang kedua. Mudah-mudahan ini semua bisa jadi sebuah kebaikan bagi kita semua, khususnya dan umumnya bagi warga sekolah SMA dan 1 Cijeruk ini. Perkenalkan, nama saya Ujang Giri Maulana. Saya berasal dari Cigombong, Ibu dan Bapak. Bila Ibu dan Bapak nanti jalan-jalan ke arah Cigombong, mungkin kami juga dari Cigombong ya. Insya Allah pintu rumah saya terbuka 24 jam. Itu silahkan saja untuk mampir ke rumah saya. Tetapi dengan syarat gitu ya, Ibu dan Bapak, syaratnya pertama jangan jam 12 malam. Kalau jam 12 malam mungkin pintunya tetap tertutup seperti itu. Insya Allah kalau misalnya siang berkunjungnya atau mungkin sore atau malam menjelang isya atau habis isya, insya Allah 24 jam terbuka seperti itu. Baik Ibu dan Bapak, saya juga bersama Waalaikumsalam. Saya juga bersama Ibu Amalia sudah menuntaskan program pendidikan guru penggerak di Angkatan 1, tepatnya pada tahun 2021 dan alhamdulillah di bulan Oktober kemarin saya bersama UAM sudah menerima sertifikat guru penggerak. Kemudian kemarin juga di penghujung tahun 2022 alhamdulillah saya juga diamanahi oleh BPD Jawa Barat untuk menjadi pengajar praktik, dan alhamdulillah saya kebagian tugas untuk menjadi teman sharingnya Ibu Tami seperti itu. Insya Allah Ibu Tami ini, Ibu Bapak, hanya ada bapaknya ya, Ibu semua sangat luar biasa seperti itu. Hari ini terbukti dengan penyelesaian tugas-tugas yang Ibu Tami unggah atau upload ke RMS. Alhamdulillah kalau pengajar praktik kan bisa ikut mengakses ya, pengajar praktik bisa ditambah di situ dia bisa mengakses semua tugas-tugas yang diupload oleh CGP masing-masing. Ternyata nilainya sangat luar biasa seperti itu. Berarti ini salah satu bukti
bahwa kami ini sangat mengikuti dengan baik pendidikan guru penggerak ini, dan mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Am tadi bisa berdampak kepada dirinya, sekolah dan komunitas yang ada di lingkungan SMA N 1 Cijeruk ini. Baik Ibu dan Bapak, ini sekedar informasi saja bahwa di dalam belajarnya calon guru penggerak itu selama 6 bulan insya Allah akan digodok dengan cara mempelajari 3 modul. Masing-masing modul itu yaitu modul 1 terdiri dari 4 submodul, modul 2 terdiri dari 3 submodul, modul 3 terdiri dari 3 submodul. Jadi kalau dijumlahkan berarti jumlah totalnya ada 10 submodul. Kemudian tiap-tiap submodul ini dipelajari dengan alur merdeka. Merdeka itu mungkin Ibu dan Ibu semua juga sudah pada tahu. Merdeka itu merupakan sebuah akronim ya. M-nya itu mulai dari diri, kemudian E-nya eksplorasi konsep, kemudian R-nya ruang kolaborasi, kemudian D-nya demonstrasi kontekstual, kemudian K-nya koneksi antar materi, dan A yang terakhir adalah aksi nyata. Nah ini mungkin yang paling penting Ibu, yang terakhir yaitu aksi nyata. Nah aksi nyata itu merupakan sebuah penerapan atau implementasi dari serangkaian pengetahuan dan keterampilan yang CGP pelajari selama belajar dari 1 submodul itu. Berarti kalau ada 10 submodul, harapannya CGP itu atau calon guru penggerak itu bisa membuat minimal 10 aksi nyata yang bisa berdampak kepada dirinya, bisa dilihat dampaknya oleh sekolah, bisa dilihat juga dampaknya oleh komunitas seperti itu. Dan alhamdulillah pada awal bulan Februari ini CGP khususnya Bu Tami sudah menyelesaikan 1 modul, yaitu modul pertama yang terdiri dari 4 submodul. Berarti bisa disimpulkan oleh kita semua bahwa Bu Tami ini sudah melakukan 4 buah aksi nyata. Mudah-mudahan 4 buah aksi nyata yang sudah digarap dan juga mudah-mudahan sudah dituntaskan oleh Bu Tami ini bisa berdampak. Ya kata Bu Am itu minimal perubahan mindset, harapannya ya bisa mengubah SMA N 1 Cijeruk ini menjadi lebih baik lagi seperti itu. Terus tadi Ibu dan Bapak, pada sesi kali ini insya Allah kita akan sama-sama menguatkan atau kita akan sama-sama mempelajari modul 1.3 terkait visi guru penggerak. Dan untuk materi modul 1.3 ini insya Allah kami sudah mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti insya Allah kami juga akan memfasilitasi kita semua untuk membuat sebuah visi sekolah yang sekiranya selaras dengan pendidikan guru penggerak. Nah nanti ketika jalannya sesi diskusi ini insya Allah agenda yang pertama yaitu merumuskan kalimat rumpang. Jadi Ibu dan Bapak nanti kita sama-sama berpikir kira-kira untuk melengkapi kalimat rumpang itu yang sesuai dengan yang ada di SMA Cijeruk itu seperti apa gitu. Terus selanjutnya Ibu dan Bapak juga nanti akan diajak oleh Bu Tami untuk sama-sama menyimpulkan jawaban-jawaban dari kalimat rumpang tersebut yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kesimpulan berupa visi sekolah begitu. Kemudian selanjutnya setelah ditemukan atau dirumuskan visi sekolah yang harapannya visi sekolah itu baru gitu ya, kemudian kita sama-sama akan mengidentifikasi dan menganalisis kira-kira visi sekolah yang dibuat sekarang dan visi sekolah yang sudah ada sudah selaras atau belum. Nah ketika misalnya ditemukan ketidakselarasan, nanti kita sama-sama akan diskusi kembali bagaimana caranya supaya selaras visi sekolah yang sudah ada tersebut. Kemudian selanjutnya setelah visinya itu sudah ada, langkah berikutnya adalah kita sama-sama akan mendiskusikan langkah-langkah atau perilaku atau sikap yang harus dilakukan oleh guru, murid, kepala sekolah atau warga sekolah lainnya yang sekiranya menunjang ke dalam ketercapaian visi tersebut. Nah, langkah selanjutnya nanti juga Ibu semua akan diajak oleh Bu Tami untuk memikirkan kira-kira prakarsa perubahan apa saja yang sekiranya menunjang percepatan ketercapaian visi tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi nanti insya Allah
kita akan sama-sama berdiskusi yang akan difasilitasi oleh Ibu Tami selaku CGP Angkatan 7 ini. Nah, waktu yang seluas-luasnya nanti saya persilakan Ibu Tami untuk memimpin atau memfasilitasi diskusi pada perumusan visi dan prakarsa perubahan ini. Terakhir, selamat berdiskusi Ibu semua, mudah-mudahan bisa merumuskan atau menghasilkan visi yang sesuai dengan ekspektasi SMA 1 Cijeruk yang selaras dengan pelajaran yang dipelajari oleh Ibu Tami pada pendidikan guru penggerak ini. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas jamuan dan obrolannya. Mudah-mudahan ini semua jadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Ujian yang sudah memberikan pemaparannya. Jadi seperti itu ya ibu-ibu semuanya. Untuk hari ini kita mencoba ya, walaupun sebenarnya kita udah pernah ya mendiskusikan yang namanya visi sekolah itu seperti apa sampai kita di IHT 32 JP gitu ya. Cuma ya namanya visi sekolah itu harus dari banyak kepala ya Pak ya, dan itu pasti akan lumayan memakan waktu gitu ya Pak ya. Nah di sini mungkin kita akan sedikit berdiskusi. Jadi gimana sih sebenarnya untuk cara menyusun visi ini, dimulai dari mana sih gitu. Nah tapi di guru penggerak ini yang saya pelajari mungkin belum terlalu saya terapkan, tapi saya yakin kita itu harus memulai segala sesuatu itu dari segi positifnya gitu. Kita jangan pernah memikirkan sisi negatifnya, karena kalau kita udah mikirin negatifnya kita udah berat duluan. Tapi lebih baik kita memulainya dari sesuatu yang positif ya. Walaupun Bapak Ibu mungkin tahu ya, saya sering banyak ngeluh juga di ruang guru, ketemu anak kayak gini, ketemu anak kayak gitu. Cuma ya pada akhirnya ternyata kita tetap harus memulai itu dari sesuatu yang positif. Anak itu nggak mungkin negatif semuanya, pasti ada positifnya seperti itu. Jadi dari sini pun kita akan melihat potensi yang positif dari peserta didik kita, dari rekan-rekan kita, dari manajemen kita, kemudian dari orang tua murid dan semua warga sekolah ini. Nah kita mungkin langsung memulai saja ya Pak ya untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan. Mungkin sedikit saya pengen bagian ini dulu, gak usah terlalu formal mungkin ya Pak, bahasa juga soalnya sama teman sepermainan Pak. Nih gubernur emang sudah sangat inisiatif. Oke, kertasnya jangan dibikin kapal-kapalan ya Bapak Ibu. Oke, kita mungkin langsung mulai. Sebelumnya sekolah kita itu pasti sudah punya visi ya Bapak Ibu ya. Hafal nggak visinya? Bisa jadi yang hafal visinya Bu Nur nih ya. Soalnya Bu Nur yang nempelin di semua kelas tentang visi sekolah. Oke, tenang. Semua nggak akan saya suruh ngapalin visi kok. Di sini mungkin kita harus tahu dulu definisi dari visi. Visi itu menurut Bapak Ibu kira-kira definisinya apa? Kata kunci deh. Kira-kira visi itu kita berarti ngomongin tentang apa sih? Tujuan. Ih, terus kira-kira apa lagi selain tujuan? Mimpi, keinginan. Terus apa lagi? Cita-cita, harapan, capaian. Luar biasa. Itu semua adalah yang saya catat. Jadi yang namanya visi itu pasti visi itu adalah berarti sesuatu yang ada di masa depan yang akan kita tuju, yang kita inginkan, yang kita harapkan, dan dia pastinya harus bernilai ya nggak sih? Gak mungkin kita punya mimpi tapi mimpi kita itu nggak ada nilainya, ya nggak? Gak mungkin mimpi kita itu cuma sia-sia doang gitu kan, pasti ada nilainya. Kemudian berhubungan dengan keinginan dan juga masa depan. Jadi menurut Bapak Ibu, kira-kira yang namanya sekolah harus punya visi nggak? Harus. Selain sekolahnya, yang harus punya visi siapa? Kita, gurunya. Sebenarnya yang harus benar-benar punya visi itu adalah kita dong. Karena kita itu adalah yang langsung terjun di lapangan dan kita akan langsung menerapkan. Ya nggak sih? Gimana caranya kita untuk mewujudkan visinya kita? Ya kan? Jadi visi pendidik itu jadi sangatlah penting kalau menurut saya. Jadi jangan cuma misalkan ngajar mau ngapain? Ya ngajar aja gitu kan ya. Gak usah tersinggung bener ya.
Jadi kita kan pasti punya tujuan kan, ketika kita masuk ke kelas kita punya sebuah tujuan ya, walaupun mungkin tujuannya belum terlalu gimana-gimana, tapi pasti kita punya tujuan ketika kita ke kelas gitu ya. Nah sekarang kita bakalan diskusiin gimana sih cara menyusun yang namanya fisik gitu. Nah ini dulu, ini kan bapak ibu-ibu yang cantik hatinya udah dapat kertas. Nah di sini ada nih kalimat terumpang. Kita memimpikan peserta didik yang kira-kira nih ibu-ibu di sini memimpikan peserta didik yang kayak gimana, boleh ditulis di kertas. Sampai 8. Enggak lah, satu aja. Satu aja. Mau 2 mau 3 boleh serah-serah, bebas. Langsung Ditulis dulu apa langsung? Langsung. Baik. Berakhlak mulia. Bentar nih kita edit dulu bentar. Yang cewek enggak solehah. Oke, yang pertama. Yang pertama kira-kira apa? Berakhlak mulia. Beriman. Beriman dan bertakwa ya. Wah, soleh. Yang cewek harus solehah enggak? Soleh apa soleh? Soleh ya. Apa lagi? Berilmu. Apa lagi? Beretika. Punya method ya. Beretika. Apa lagi? Kreatif. Bentang-bentang guru ini nih. Mantan guru USBK. Apa? Cerdas. Boleh. Apa sih yang nggak bisa buat bebas? Apa lagi? Hah? Ada juang tinggi. Survival gitu ya. Berdaya juang. Apalagi? Boleh ditambahin kok? Jihad. Iya. Gak salah ngajakin gue Mas ya. Apalagi? Semangat. Ya, baik. Berani. Bertanggung jawab. Terus kreatif. berani. Sopan, santun. 5S. Ya. Jawab. Sopan. Sabar. Sopan. Santun. Ramah. Cinta. Iman. Apa lagi? Mandiri. Terus apa lagi? Udah. Oh, berkarakter apa? Udah server. Berapa karakter Bu Kiki? Banyak. Apa? Enggak di. Ada lagi? Apa lagi? Happy berarti bahagia ya? Iya. Harus. Harus sama visinya kayak saya. Iya. Apa lagi? Bukan tersenyum gitu ya. Iya. Ramah ya. Lembut kayak. Ini kalau disebutin kayaknya semua kata sifat di bawah ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini mungkin ya. Oke. Kita memimpikan peserta didik yang Masya Allah ya, berakhlak mulia, kemudian yang bahagia, yang cerdas, berdaya juang tinggi. Sekarang, ketika kita memimpikan itu, lalu kita percaya bahwa peserta didik kita adalah seseorang yang seperti apa? Manusia baik. Ya. Manusia baik. Kalau nggak punya hati, Nggak usah punya tangguh, punya potensi. memiliki potensi, berbakat, berminat, punya cita-cita, jujur, apalagi pintar. Ada berapa jenis pintar Bu Kiki? Apa lagi? Kreatif. Kok bonek sambil elus-elus Aku ingat ada. Benar ya, oke, luar biasa ya. Anak-anak di
sekolah kita itu luar biasa kreatifnya. Cerdik. Cerdiknya nih kayaknya sambil melotot agak negatif nih. Kemudian apa lagi? Rajin masuk. Rajin masuk. Apa lagi? Sekolah. Apa lagi nih kira-kira? Lembut juga ada ya. Soleh. Ya tadi kita lihat Terus? Sudah dulu? Ya. Sudah gatal pantat dan gigi ya. Kemudian sekarang di sekolah kita mengutamakan apa? Agamis. Sarun, disiplin, cekatan, Agamis dan santun. cerdas aja itu ya. Oke ya, cerdas. Ada lagi? Kita punya jargon Pak. Salam cerdas. C-nya itu cekatan, E-nya eksploratif, R-nya rajin, D-nya disiplin, A-nya agamis, S-nya santun. Terus kita punya salamnya gini Pak. Salam cerdas. Siap. Artinya begini. Satu, itu harus sama ibu, harus berbakti sama orang tua. Kemudian menjaga sholat dan bersedekah. Ininya rendah hati, nggak boleh sombong sama sombong. Jadi kalau di sini salam cerdas, siap sukses gitu. Gimana? Mau siap gak? Ayo. Kayaknya kita udah lama nggak dengar jargon ini ya. Salam cerdas, siap sukses. Benar gini? Iya. Dipositifkan. Iya. Itulah berpikir berbasis aset mungkin ya. Iya betul. Kita selalu memandang positif insya Allah. Kemudian apa lagi yang kita utamakan? Humanis. Sopan. Humanisnya kayaknya itu banget Bu Kiki. Apalagi? Sopan. Menyenangkan. Sopan, bahagia, menyenangkan. Perhatian. Ini Bu Emma sama Bu Aam masuk Iya tuh, jangan sampai. Lagi. Dulu. Bu Imas ada tambahan Bu Imas? Next, peserta didik di sekolah kita sadar betul bahwa misalkan ini peserta didik di sekolah kita sadar betul bahwa kalau ke sekolah itu harus tepat waktu. Ya itu udah. Ada sadar kan di sekolah kita? Oh, sadar banget, tepat waktu. Sholat wajib. Puasa sunat. Ini calon pengantin kayaknya ngomong. Udah mau nih? Jadi peserta di sekolah itu sadar betul bahwa pendidikan itu penting, gitu kan ya? Belajar itu wajib belajar itu wajib. Apalagi? Boleh disiplin. Apa sih yang nggak boleh lakukan? Disiplin. Tepat waktu sholat. Sholat. Hormat pada guru. Ya. Hormat. Gimana Bu Dia hormatnya? Tuh Bu Ida hormat. Sadar betul bahwa kebersihan itu penting. Kebersihan. Pentingnya mencari ilmu. Mencari apa dituntut? Pentingnya menjaga kebersihan. Apalagi? Toleransi. Toleransi. Apalagi? Menghormati. Saling menghargai ya. Toleransi nggak apa sama-sama ya? Iya. Itu sama. Ya kita anggap aja jadi agak panjang gitu kan. Udah? Udah. Next. Wih cepet nih ngerjainnya. Kita warga di sekolah yakin untuk maju. Untuk maju. Maju kemana Bi? Sukses.
karena kalau saya belum bilang are you happy nggak lengkap katanya. Apalagi maju, sukses, bahagia, disiplin. Tadi udah ngomongin yang agama, kok di sini yang ada agamis. Satu lagi. Yakin untuk masuk surga, nggak yakin? Udah sepakat itu dia agamis. Udah ya? Udah nih? Udah dulu deh. Udah dulu ya. Oke ya, saya ikutin apa kata Bu Kiki lagi. Nah, sekarang kita dan warga di sekolah ini paham bahwa belajar itu penting. Apalagi? Sholat itu penting. Sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Disiplin itu penting. Ya. Disiplin. Apa tadi, sholat ya? Toleransi. Sholat wajib. Terus toleransi apa lagi? Kopi aja apa yang enggak dia? Iya. Apalagi kira-kira? Bumi serius banget. Kalau saya menghargai nggak masuk. Saling menghargai. Apalagi? Apa? Kalau menolong. Kalau menolong. Apalagi? Itu kata sombong sama. Gotong royong boleh lah. Kasian Ida nanti nangis. Apalagi? Apalagi? Solid sama aja. Sama. Teamwork. Teamwork. Gimana tulisnya? Kolaborasi berarti. Iya. Teamwork. Kalau kata Kiki nih. Oke. Sekarang kita sampai di jeng. Kesimpulannya yang udah tadi kita bikin, berarti kira-kira kita pengen sekolah kita itu seperti apa, bisa mewujudkan visi yang seperti apa coba. Berarti tadi kesimpulannya terwujudnya peserta didik Yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, udah disebutin semua itu mah, berdaya juang tinggi, apa lagi? cinta lingkungan Dan bahagia. kreatif, menuju Indonesia bahagia. menuju masyarakat yang bahagia. Kan nanti tujuan akhirnya pada akhirnya peserta didik kita akan menjadi anggota masyarakat. Pribadi. Boleh? Setuju? Pribadi yang kalau masyarakat membentuk ketika dia membentuk masyarakat, membentuk pribadi yang diterima. Kalau menurut dia membentuk pribadi yang bahagia. Ini saya tuh sebenarnya sangat tertarik dengan kata bahagia ini, karena jujur saya ketika bikin visi di guru penggerak Pak, saya ada kata bahagianya, mewujudkan masyarakat yang bahagia. Kenapa? Karena bahagia ini ternyata definisinya luas banget Pak. Jadi ketika seseorang dia bisa memutuskan sesuatu dan dia puas akan keputusannya dia dan Bapak. Terima kasih banyak BMS. Itu akan mewujudkan suatu kebahagiaan gitu. Jadi ternyata di sekolah itu pembentukan yang dari profil pelajar Pancasila itu bisa diwujudkan untuk peserta didik itu menjadi individu-individu yang bahagia. Walaupun katanya bahagia itu sulit untuk dinilai katanya apa indikatornya. Tapi ketika saya baca-baca ternyata bahagia itu ketika dia bisa bahagia, ketika dia bisa puas dengan kehidupannya dia akan keputusan-keputusan yang sudah dia ambil. Otomatis ketika dia bisa mengambil keputusan berarti dia kan harus melalui analisis yang luar biasa ya gitu. Jadi saya sangat suka dengan kata bahagia ini gitu. Sekarang kita compare dengan visi sekolah kita. Ayo.
Ada yang apa enggak? Enggak, saya juga baru nulis tadi. Nah, ini adalah visi kita. Terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa, sama ya? Sama, berakhlak mulia, unggul dalam ipteks. Ya, tapi sebenarnya bisa nggak sih kita masukin dalam berdaya juang tinggi sama kreatif ya? Karena harus mengikuti kemajuan zaman. Kemudian mandiri, ini luar biasa nih. Ini kayaknya udah pada apa sebenarnya visinya ya? Peduli lingkungan, ada tuh kan ya. Kemudian berlandaskan karakter, memiliki karakter yang cerdas, cekatan, eksploratif, rajin, disiplin, agamis, dan santun. Jadi sebenarnya visi yang udah kita miliki ini sesuai gak sih sama apa yang kita harapkan? Sebenarnya sesuai ya, gitu ya. Sudah cukup sesuai karena ketika kita simpulkan di sini cuma ada beberapa perbedaan, tapi pada akhirnya itu bisa saling mengisi ya, gitu. Kemudian, nih kan kita udah punya visi. Mau visi sekolah ataupun visi yang udah kita buat. Nah, sekarang kira-kira sikap dan perilaku yang mencerminkan visi kita tadi itu apa? Kita sebagai guru-guru, Iya, kita teladan. menjadi Tauladan. Jadi teladannya. Apalagi? Role model. Iya itu Ada. Saya yang ditulis. Mas mau pakai bahasa Inggris. Orang Cibalo. Apalagi? Yang mencerminkan visi kita. Tadi kan ada kita itu punya visinya berkarakter, berakhlak mulia, berdaya juang tinggi, kreatif. Kira-kira? Disiplin. Disiplin, agamis. Soalnya sebenarnya tadi kita tuh cerdas ya udah gitu ya. Iya, cerdas. Solih. Kita banyak Ya, banyak. Soleh. Apalagi? Berkarakter. Berkarakter. Murid tuh guru yang berkarakter kan? Iya. Apalagi? Yang mencerminkan? Kreatif. Inovatif. Inovatif. Apalagi? Cekatan. Eksploratif. Santun. Nyanyi lagi. Apalagi tadi? Satu lagi kira-kira. Ini kan visinya ini nih. Berdaya juang tinggi, cinta lingkungan, kreatif, Peduli. Kita untuk mencerminkan komunitas. Aduh, berat ya. Berat. Iya, kan guru kan gitu. Kemudian kira-kira sekarang berarti kita kayak ngomongin misi ya. Kan misi itu berarti untuk mencapai visi, gitu ya. Kayak gitu. Jauh. Ngomong apa saya lupa gitu ya. Kemudian kira-kira apa aja yang bisa kita lakukan untuk bisa mewujudkan visi yang tadi kita buat? Disiplin jadi salah. Iya, Yang kita lakukan, yang mau kita lakukan. Disiplin aja. Mulai dari diri. Ngapain nih? Ya tadi Disiplin, solehnya. toleransi. Udah menjawab semua di sini dong. Iya, udah nggak perlu apa ya. Apalagi Umi lagi berpikir keras. Iya, teladan aja. Apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menuju visi kita, mewujudkan? Untuk bisa mewujudkan, jadi nyata konkret yang bisa kita lakukan gitu loh. Misal kita datang tepat waktu. Ya itu di sini kan tadi. Oh udah di situ. Udah tadi saya tadi. Mulai dari ibu katanya dicontohin lagi yang lain. Iya mohon maaf lahir dan batin. Apalagi? Mendidik. Mendidik dengan penuh kasih dan sayang. Apalagi? Mendidik dengan penuh perhatian. Penuh perhatian
perhatian dan ketulusan. Sabarnya kayaknya harus gede semua ya. Apa lagi? Jangan membedakan awal dan baik. Tidak membedakan peserta didik ya. Aktif dalam program sekolah. Apa Bu Kiki? Berperan aktif dalam program sekolah. Apalagi? Biasa aja dong kan apalagi Bu Kiki dong mau kok. Satu lagi. Apa aja yang lagi maksudnya? Menebar kebahagiaan. Melalui apa nih Una? Masuk bareng. Ya sama aja. Kebahagiaan, kebersamaan, terus toleransi. Menurut Bapak Ibu, perlukah kita menjadi guru yang lebih kreatif, inovatif, dan berpihak kepada peserta didik? Murid perlu. Selain kontrol utama dan kontrol utama sebelum ini. Pihak kepada calon CGP dia Pak. Alam. Peserta didik. Apakah kita sudah melakukan itu semua? Proses. Tapi kalau saya banyak tidak sadarnya gimana? Ya, sebenarnya apa yang kita bisa lakukan, kita benar ya, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Untuk saat mengikuti CGP ini Pak, sebenarnya jujur banyak banget perubahan yang saya rasakan. Mungkin teman-teman yang tahu saya dari tahun 2016, saya itu adalah guru paling garang Pak. Sampai detik ini mungkin Pak. Cuma maksudnya gini Pak, saya juga pengen sedikit mengklarifikasi, boleh Pak? Gini, Pak, saya itu dikenal oleh teman-teman. Saya itu adalah guru yang galak banget gitu. Tapi saya merasa, dan ketika saya merefleksikan ini pun kepada peserta didik, kalau di kelas itu ya saya nggak galak-galak banget gitu loh Pak. Saya itu galak ya ketika ada anak melakukan sebuah permasalahan, saya tidak akan melakukan pembinaannya di kelas gitu loh Pak. Saya pasti membawanya keluar gitu Pak. Jadi mungkin Bu Kiki yang pernah ikutin saya ngajar berapa kali Bu Kiki? 8 kali ya Bu Kiki ya. Umi juga pernah ngikutin saya ngajar, mungkin ya saya nggak segolok itu kan namanya. Apa? Tapi memang ramah anak ya, tegas anak menyukai gitu. guru favorit Pak. Disukai, ya maksudnya galak tapi disukai gitu. Enggak maksud belajar dunia enggak mau enggak, tapi dirindukan gitu belajar dunia gitu. Tapi ada juga misalnya guru yang juga galak tapi ya itu ada yang begitu. Kadang galak gitu. Tapi utama itu ini tegas tapi dirindukan gitu. Dan luar biasa dari CGP ini adalah Pak, saya sekarang kalau mau ngajar saya banyak berpikir Pak. Kalau dulu kan saya mau ngajar yang penting ini Pak, saya tuh kalau ke kelas udah berasa gak usah bawa buku gitu Pak. Kalau mau ngajar gitu biar kelihatan keren gitu orang-orang gitu Pak. Tapi kalau sekarang itu yang harus dipikirkan itu adalah cara mengajar kepada peserta didik, inovasi yang harus dilakukan kepada peserta didik, karena ya sesuai dengan katanya walaupun SMA harusnya mereka itu sudah menganalisis, tapi kan ya mungkin Bapak juga tahu ya Pak, perkembangan peserta didik zaman sekarang itu ketika dari penelitian pun masih jauh sebenarnya dari usia mental mereka yang sekarang gitu. Jadi kita pun harus tetap melakukan sebuah permainan di kelas. Nah itu jadi sebuah PR sebenarnya gitu ya Pak ya. Jadi kalau mau ngajar tuh mau main apa lagi gitu. Tapi saya juga diberitahu sama dosen saya, pembelajaran itu harus menyenangkan, tapi bukan selalu harus berbasis games. Karena sesungguhnya pembelajaran itu adalah bukan perihal menyenangkannya, tapi
ilmu yang dia dapatkan di hari itu gitu. Jadi sekarang tuh ketika belajar CGP-nya kan dalam ini luar biasa sebenarnya, banyak PR yang harus saya perbaiki. Kesabaran Umi, kesabaran Bu Nur gitu, luar biasa yang harus saya ikutin. Kreatifnya Bu Dwi gitu, Pak ini udah juga calon guru penggerak Pak lagi bertanaman cila. Saya punya anak-anak muda gitu ibu semua. itu kan udah lama kelihatan. Ya tadi oke, mungkin ini yang bisa dipaparkan Bapak untuk visinya, dan ini untuk prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan. Mungkin ya kita harus berpihak kepada peserta didik gitu, karena bagaimanapun yang menjadi peserta didik kita itu adalah manusia yang memiliki hati, memiliki akal gitu ya. Ketika mereka tidak mempergunakan hati dan akalnya dengan baik, maka tugas kita lah yang harus menyadarkan mereka bahwa mereka itu punya hati dan juga punya akal yang bisa mereka pergunakan untuk bisa berjuang dalam kehidupan yang semakin keras gitu ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Ujang, Bu Aam, dan ibu-ibu guru semua yang luar biasa hebat, yang insya Allah selalu bahagia ya dengan segala situasi yang ada. Terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya masuk tapi sebelum ditutup Ya. Sebelum ditutup diskusi ini, jadi diskusi ini masih berjalan, masih difasilitasi oleh Bu Tami seperti itu ibu semua. Nah, coba balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, apa yang kita lakukan? Di antaranya mulai diri, disiplin dan lain sebagainya. Nah, goal dari diskusi ini yang pertama adalah merumuskan visi. Merumuskan visi tadi sudah, alhamdulillah luar biasa, visinya sangat keren. Kemudian setelah itu goal berikutnya adalah ini ujungnya kayaknya. Ini apanya ya? Pokoknya yang diinginkan atau yang paling jadi objek dari diskusi ini ya ini prakarsa perubahannya. Nah, di sini ini baru ke sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang harus kita lakukan atau yang harus dilaksanakan oleh guru, murid, kepala sekolah atau wali kepala sekolah yang lain seperti itu. Nah, prakarsa perubahannya belum masuk ke situ. Prakarsa perubahan. Misal begini, untuk memulai dari diri itu kira-kira program apa nih yang bisa mendongkrak atau menunjang percepatan mulai dari diri? Terus lagi disiplin, kira-kira apakah ada bayangan dari ibu semua kira-kira program apa nih supaya guru-guru, supaya siswa di SMA atau Jeruk itu disiplin? Jadi ada langkah-langkah realnya, ada program yang nyatanya yang bisa dilakukan seperti itu. Nah setelah itu, setelah ada programnya baru nyusun rencana program, waktu dan sebagainya. Nah harapannya seperti itu. Kemudian nantinya harapannya yang bisa ditindaklanjuti oleh guru-guru semuanya yang ada di sini. Gitu. Oh iya Bapak, mohon maaf saya lupa bagian akhirnya. Lanjut kembali. Oke, berarti belum selesai. Kita mulai dengan ketika kita mau melakukan ini, pilih salah satu aja. Pilih salah satu, Nggak usah oke. semuanya gitu ya. Mau yang mana, guys? sekiranya paling Mulai dari penting. mulai dari diri. Setuju semua? Setuju? Oke. Berarti mulai dari diri ini kita kira-kira mau melakukan apa saja. Maka Bapak Ibu. Ini Ibu nggak usah ngeliatin saya habis. Mulai dari diri sendiri. Apa ya? Program apa gitu mulai dari diri sendiri gitu ya? Betul. Pokoknya program apa yang bisa menciptakan guru-guru atau murid atau yang lainnya bisa memulai dari diri gitu. Tidak fokus dari yang lain, pokoknya atau gimana lagi. Jadi memiliki kesadaran dalam diri. Nah kalau misalnya dirasa sulit yang itu, coba yang lainnya lagi gitu. Kalau bisa kita identifikasi dulu, analisis dulu kira-kira isu apa nih
yang sedang pilar gitu, viral gitu ya di SMA Cijeruk itu apa. Nah nanti bisa dikaitkan dengan program Prakarsa Perguruan. Kira-kira yang lagi happening hari Kamis kemarin sih itu ya. Tapi terkait yang dilakukan oleh ibu dan bapak yang sudah dituliskan di situ. Ada disiplin ya. Ya disiplin ini berarti mulai dari kita, dari peserta didik gitu ya. Untuk mewujudkan disiplin. Nah gitu. Kira-kira kegiatan apa? Kan nggak boleh memberikan hukuman ya. Sharing, kalau sharing sesi jadi bahwa ini tuh benar, ini tuh salah gitu loh. Jadi menyadarkan gitu. Oke. Diskusi praktik ya. Apa? Diskusi. Ya sharing diskusi. Diskusinya antar apa nih? Pertama dengan sama guru, habis sama guru, nanti lewat delegasi wali kelas ke anak-anak. Jadi bekerja sama dengan orang tua juga. Kan berarti kan 360 derajat ya. Guru, siswa. Diskusi disiplin ya, dari mulai Tapi harus konsisten itu juga. Iya, kan program makanya. dari Tadi mulai harus kalau konsisten harus di apa? Jadi evaluasi diri dulu sistemnya begini. Misal nih hari ini aku kesiangan, besok tuh ada diskusi. Nah, dan itu aku tuh jadi bahan refleksi diri. Mungkin kenapa kalau kita bertanya telat itu ada hal-hal yang buruk dan bukan harus diulang lagi. Jangan diulang lagi. dan sebenarnya kita tuh udah punya jam masuk sebenarnya ya. Kan udah pasti gitu jam 7. Yang belum itu adalah Kesadarannya. konsistennya gitu. Konsisten bahwa kita tuh harus masuk terus gitu. Tepat waktu. Jadi konsisten. menegur kesalahannya itu lewat forum diskusi karena kalau itu mas kemarin telat itu kan juk gitu. Mungkin kalau dengan momen sharing itu lebih ke saling bertukar pikiran. Tapi continue gitu. Evaluasi diri. Bahasanya lewat pembinaan lah. Tapi di sini kan sharingnya bareng gitu. Sharing sampai pembinaan maksudnya harus pembinaan. Ya jadi setelah satu kali itu langsung dibina. Boleh nggak pembinaan? Asal nggak kata-katanya? Pembinaan. Nggak sama aja di sini. Sharing gitu. Jangan baca nih. Sharing berarti Apa? Bisa dengan kata Jadi tidak menghakimi, tapi kita saling bertukar pikiran bahwa itu keliru yang benar yang ini salah. Meskipun semua orang punya alasan, tapi namanya dunia kerja ini loh konsekuensinya. Itu pokoknya. Tapi ya kata semua. Berarti sebenarnya kita membuat sebuah keyakinan gitu. Ya. Iya kan, membuat sebuah keyakinan bahwa itu tuh harus kita lakukan. Perbaiki Kesepakatan bersama. Membuat kesepakatan bersama yang menjadi sebuah keyakinan bersama gitu ya. Kemudian Untuk disiplin itu perlu nggak sih Pak pengawasan dari pimpinan? Iya. Pengawasan koordinasi cuek kan ya? Iya. Karena ya walaupun kita sudah menjadi orang dewasa tetap mengawasi juga ya. iya benar. Iya. Reward punishment tahu nggak? Masih boleh Pak, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh ya. Kan kalau bisa pimpinan ketika kita sudah melawan disiplin, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu reward gitu. Yang nggak boleh ribut berbentuk kali ya. Yang nggak boleh. Pasti bedanya ribet dan apresiasi. Apresiasi. Itu juga masih dalam tahap perdebat masalah reward dan punishment ini. Kalau di grup penggerak katanya tidak boleh ada reward, tidak boleh ada punishment. Hal ini dengan tujuan supaya para murid atau para guru itu ketika melakukan sesuatu itu bisa memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya seperti itu. Jadi melakukan sesuatu atau sadarnya itu bukan karena ada hadiahnya, bukan karena ada hukumannya. Harapannya ketika tidak diawasi
dia bisa melakukan kesepakatan itu. Harapannya begitu. Tapi perlu perjuangan sih untuk seperti itu. Perlu perjuangan yang luar biasa. Ini disiplinnya di arah mana? Rencana kami ke guru atau ke siswa? Sebetulnya kalau kemana saja. Ini komunikasi dengan orang tua. Nah seperti itu, diskusi disiplin dari mulai guru sampai kepada peserta didik. Nah itu dilaksanakannya nanti kan harus terprogram. Apakah tiap minggu, tiap bulan, atau per semester, atau per tahun. Sepertinya kalau per tahun ya terlalu lama gitu ya. Per bulan. Jadi kalau per bulan berarti harus ada isu yang diangkat tentunya. Harus ada isu yang diangkat, didiskusikan, harapannya setelah didiskusikan ya perilaku guru, perilaku murid menjadi lebih disiplin. Mungkin begitu. Kita ada pembinaan WALA sebetulnya ya, Bu ya. Bisa kayak melalui pembinaan WALAS ya. Melalui kelas, walaupun belum terlalu berjalan dengan efektif. Bisa tukar. Ya 2 minggu sekali. Tegang coba. Kemudian komunikasi dengan orang tua perlu nggak sih sebenarnya? Komunikasi dengan orang tua. Apalagi komunikasi dengan orang tua ini harus rutin apa enggak? Tergantung biasanya. Kalau ada masalah, Gak boleh gitu deh. Informasikan wajib. nggak rajin juga informasi. Kita selama ini menginformasikan paling pas UTS gitu. Iya. UTS. Terus kejadian sendiri kita. Apa tuh? Dalam satu semester. Terus kan pemanggilan orang tua juga kita cukup konsisten ya. Pemanggilan orang tua ketika ada pelanggaran. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Ibu-ibu? Perubahan yang undang-undang ya. Punishment untuk menyadarkan itu program punishment yang nggak berhubungan ke punishment. Iya makanya kan Bahasanya. berubah punishment jadi nggak ada hukuman tuh. Kan perubahan. Kalau menurut saya tuh di sini udah ke cover gitu, membuat kesepakatan bersama yang menjadi sebuah keyakinan gitu. Ketika dia memiliki sebuah keyakinan, berarti kan dia tahu konsekuensi apa yang akan dia dapatkan. Udah kesepakatan. Udah kira-kira profesor kita lagi berpikir. Udah ada lagi Bapak Ibu? Udah? Ibu sih udah cover di kesepakatan sih dari sini. Udah? Oke, mungkin ini Bapak. Udah, Umi? Cukup? Bu Nur? Untuk mewujudkan disiplin itu programnya apa gitu ya? Nah, betul. Programnya apa gitu? Kan itu ada pemanggilan orang tua. Iya. Masih berlaku. Enggak. Berarti seporsi bagian dari punishment juga ya? Iya. Boleh gitu karena apa ya? Belakangan mungkin ya. Terlalu banyak kasus. Itu jadi nanti kalau channel panjang. Panjang ketika kita mau menerapkan hasil dari pendidikan Bu Ana juga kan Betul. tahu bahwa punishment udah ada. Bu anak itu luar biasa tuh perubahannya. Yang barunya mas kalau teriak-teriak ke anak kan sekarang nggak bisa lembut gitu anak tuh kan. Ini dilembutin
Ya, anak itu perubahannya tidak signifikan, mungkin 1-2 ya. Saya kan kalau misalnya mendengar anak secara pembukaan ya, misalnya dengan ngobrol dari PKP, ada sih saya lihat perubahan gitu. Tapi ada juga yang susah. Susah, kalau saya kan harus sama Pak Ajar kayaknya gitu. Ada juga kan tiba-tiba anak yang harus dikasih gitu ya Pak ya. Menerapkan segitiga restitusi itu kadang susah ya Mbak. Nah itu Gimana rupanya? nah seperti itu. Beliaunya begini apa? Begini ya? Begini kan tugas gitu kan? Kena tuh bagian anak yang bawa pandu itu kena, tapi kalau di nggak kena juga gitu saya Pak. Namanya pandu itu udah berapa kali aja juga dari kita awal kali kan ada keluar sedikit-sedikit ya. Ya, tapi namanya pandu yang di rumah itu nggak ngerjain itu kelasnya udah rumah. Nah itu kan udah skor aja gitu, aja skor lah. Mencoba di skor, ini nggak mempan nggak gitu, jadi aja di pas skor itu kita skor aja. Iya. Kenapa gitu? Begini, kalau lihat materi kan harus dari awal dulu. Yang pertama ada kesepakatan dulu. Terus lagi setelah kesepakatan, kemudian diingatkan terus kepada anak itu. Kemudian ketika melanggar kesepakatan tersebut, kemudian anak diajak diskusi lagi. Kira-kira konsekuensi dari pelanggarannya itu seperti apa? Kemudian berikutnya, setelah diajak konsekuensi, berarti dia itu harus melakukan konsekuensi dari pelanggarannya itu. Tapi ya seperti apa yang dikatakan oleh Ibu tadi seperti itu faktanya mungkin ya kita harus berkali-kali mungkin ya, bereksperimen menerapkan keyakinan, kesepakatan atau menindaklanjuti konsekuensi tersebut seperti itu. Kalau fakta lapangan di lapangan saya juga merasakan seperti itu, termasuk di level SD, SMK, terakhir, baru itu tetap aja mekanisme ya diterapkan juga. Ya seperti itu. Ibu juga kan sedikit banyaknya sudah tahu materi dari guru penggerak seperti itu. Gitu. Ya, ketika dibandingkan atau disinkronkan dengan kenyataan ya memang seperti itu. Itu juga menjadi pemikiran dari saya. Ya mungkin kita seperti Bu Tami dan sebagainya kita coba dulu. Kita coba praktekkan apa yang kita ketahui, apa yang kita temukan di program pendidikan guru penggerak, perkara berhasil atau tidak. Ya kita serahkan saja mungkin kepada Tuhan yang Maha Kuasa seperti itu. Kalau misalnya kita lihat sejarah, jangankan kita manusia biasa, gitu ya. Putranya Nabi Nuh, Kanaan itu pangkat Nabi. Kita hanya manusia biasa, tetap aja tidak bisa menyadarkan anaknya seperti itu. Berarti ketika misalnya Ibu Aam khususnya gitu ya, belum bisa menyadarkan seorang anak yang namanya Pandu, itu mungkin salah satunya mungkin itu salah satunya. Tapi mudah-mudahan dengan menerapkan apa yang kita ketahui dari pendidikan guru penggerak ini lebih banyak yang berhasilnya. Gitu ya, lebih banyak yang berhasilnya, dan mungkin temuan Ibu itu hanya salah satu dari sedikit masalah yang tidak sesuai dengan apa yang kita temukan pada pengetahuan yang diajarkan Ibu. Karena yang namanya sebuah sistem kan tidak ada yang sempurna, ada saja kekurangan. Mungkin itu salah satu kelemahan gitu. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kalau misalnya anak diajarkan dengan rasa penuh kasih sayang, dengan penuh kebahagiaan, insya Allah pengajaran terakhir generasi penerus bangsa yang penuh kasih sayang juga. Beda lagi kalau misalnya kita mendidik dengan penuh kekerasan yang gak karuan seperti itu, ya mungkin esok atau lusa peserta didik kita akan mencontoh apa yang kita terapkan pada mereka seperti itu. Bisa saja kalau misalnya tidak jadi guru, ke anaknya mungkin di keluarga dia akan lebih keras. Kata Bu Tami tadi sudah menyampaikan sendiri bahwa Bu Tami termasuk salah satu guru yang killer gitu ya terhadap anak muridnya dulu gitu ya. Sekarang sudah mulai berubah. Nah kalau misalnya belum berubah, khawatirnya begitu Bu Tami nanti anak muridnya ya kalau tidak jadi guru atau tidak jadi tentara, bisa saja ke anak-anaknya di rumah bisa jadi killer juga, karena bisa saja mengidolakan Bu Tami, buat sosok Bu Tami juga begitu ke murid dan sebagainya. Dia juga mentakut. Sudah ada ya kita berikhtiar dan berusaha. Ya mungkin ini adalah langkah konkret yang bisa kita lakukan mungkin ya untuk mencapai visi disiplinnya kita, terutama mungkin di sini disiplinnya kita dalam
proses datang tepat waktu, dimulai dari gurunya, peserta didiknya, juga warga sekolah yang lain. Kita bisa memulainya melalui diskusi disiplin dari mulai guru sampai kepada peserta didik, ya pastinya melalui wali kelas. Kalau kepada peserta didik melalui pembinaan, yang sebenarnya kita ada program itu cuma belum dilakukan secara rutin. Kemudian membuat kesepakatan bersama, mungkin ini ya Pak yang agak berat ya Pak, kalau untuk peraturan sekolah itu kesepakatan bersama itu kan harusnya melibatkan 360 derajat semuanya gitu. Cuma kan biasanya kalau sekolah kita menyusunnya di guru gitu ya, di tim gitu. Mungkin ini yang program yang cukup berat. Kemudian pengawasan berkelanjutan, alhamdulillah mulai sekarang udah mulai ya pengawasannya sudah mulai terjadwal dengan cukup baik. Kemudian komunikasi dengan orang tua 2 kali dalam 1 semester, itu biasanya melalui pembagian rapot. Kemudian juga pemanggilan orang tua ketika ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh peserta didik. Mungkin seperti itu Bapak untuk diskusinya. Saya kembalikan kepada Pak Ujang. Baik, terima kasih Bu Tami dan Ibu semuanya. Sudah jam 14.20 ya. Sebentar saja Ibu semua. Seperti yang sudah diuraikan oleh Bu Tami tadi, bahwa yang disebut visi itu merupakan wawasan atau pandangan ke depan seperti itu. Berarti bukan keinginan yang terjadi pada waktu sekarang, tetapi keinginan atau harapan-harapan kepada diri kita atau sekolah atau komunitas kita di masa yang akan datang itu harus seperti apa, seperti itu. Idealnya harus seperti apa. Nah, tadi ketika misalnya kita merumuskan visi atau keinginan itu di dalam grup penggerak itu ada yang disebut dengan kanvas atap. Ibu semua, ada kanvas atap. Atap itu merupakan sebuah akronim dari A-nya aset atau kondisi awal, kemudian T-nya tantangan, kemudian A berikutnya adalah aksi, kemudian P-nya adalah pelajaran. Nah, berarti ketika kita merumuskan sebuah prakarsa perubahan yang sekiranya menunjang ke dalam visi tersebut, maka untuk mempermudahnya itu bisa menggunakan kanvas atap tersebut. Nah, seperti misalnya yang barusan disiplin, berarti visinya adalah disiplin, ingin mendisiplinkan guru atau ingin mendisiplinkan para murid seperti itu. Nah, kira-kira aset atau kondisi awal yang terkait dengan disiplin yang dimiliki oleh SMA Cijeruk itu apa saja? Misalnya punya guru-guru yang disiplin, punya kepala sekolah yang perhatian. Nah, kira-kira dari aset guru-guru yang disiplin, kepala sekolah yang perhatian itu, kira-kira yang akan dijadikan program untuk menunjang keberhasilan disiplin itu apa saja? Kedisiplinan siswa ya khususnya. Misalnya bisa saja mungkin karena guru-gurunya disiplin, seperti tadi membuat sebuah program namanya program diskusi disiplin mulai dari guru sampai kepada peserta didik melalui pembinaan wali kelas seperti itu. Bisa saja seperti itu. Berarti asetnya guru yang disiplin, kemudian aksinya adalah melakukan diskusi. Nah, harapannya di akhir nanti siswa itu atau semua warga sekolah ini bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata untuk membentuk sebuah kedisiplinan itu ternyata perlu kerjasama antara guru, kemudian kepala sekolah dan peserta didik. Tidak bisa dilakukan oleh guru saja, tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah saja, atau tidak bisa muncul dengan sendirinya dari diri siswa. Ternyata harus ada kolaborasi dari semua pihak. Kemudian membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Ini saya kira sudah sering mungkin disosialisasikan di SMA N1 Cijeruk ini, apalagi di SMA N1 Cijeruk ini ada Bu Ana sebagai instruktur guru penggerak, terus lagi ada Bu Aam pengajar praktik juga mungkin sedang ini ya, sedang baru tadi ada pembekalan, terus lagi ada Bu Tami juga, ada Pak Dika juga seperti itu. Ya insya Allah tentang dilakukan kelas, insya Allah sudah luar biasa. Secara umum, alhamdulillah diskusinya sudah luar biasa. Insya Allah kalau misalnya saya diperbolehkan untuk memberikan nilai, termasuk ke dalam kategori yang sangat
yang amat baik begitu ya, luar biasa. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini menjadi sebuah dukungan atau support kepada ibu kami supaya ibu kami bisa lulus tepat pada waktunya dan mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Seperti senior-seniornya Bu Aam, alhamdulillah mendapatkan hasil amat baik ya Bu. Mendapatkan hasil amat baik seperti itu. Nah terakhir nanti mungkin akan kita lanjuti lagi ya bersama Bu kami, karena ini merupakan sebuah pembelajaran aja Ibu, pembelajaran aja bagi Bu kami seperti itu. Nanti akan kita lanjuti lagi bersama Bu kami. Nanti saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu semua. Mudah-mudahan kebaikan itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lagi mohon maaf juga apabila kata dari saya, terus perbuatan dari saya yang kurang berkenan di hati ibu semua, mohon dimaafkan, jangan sampai menghalangi saya untuk masuk ke surganya Allah kalau nanti seperti itu. Itu saja, bila bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa diskusinya Bapak Ibu. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk saya, ibu-ibu yang cantik dari hari ini. Oke, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia gitu ya. Dan apa yang kita lalui hari ini, apa yang kita kerjakan dengan sebuah keikhlasan di hari ini menjadi sebuah gerbang keberkahan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk menutup acara ini mungkin kita bisa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila banyak salah kata, pasti banyak banget gitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Anak Ini anak-anak kan memang itu ya di sekolah. Kan gaya remaja, saya itu di gaya remaja. Ibu, jadi saya